Ya, halo Sobat Bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua ya teman-teman, dimanapun berada, senantiasa sehat dan baik-baik saja, amin ya robbal alamin. Kita ketemu lagi di Bonsai Imaji, channelnya Belajar Bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh ya. Barangkali kalau kita ngobrolin soal selera ya teman-teman ya, soal selera di dalam seni bonsai atau memprogram bonsai atau mengkonsepnya ya. Tentu saja beberapa dari kita mungkin menyukai hal yang normal-normal saja seperti bonsai dengan konsep formal informal atau cascade dengan gaya formalnya, dan beberapa dari kita mungkin juga menyukai bonsai-bonsai bergaya ekstrim ya, bonsai meliuk, bonsai-bonsai surreal atau sastrawan atau dengan sarimikinya seperti itu ya kurang lebih. Nah, kita bisa menghargai semua selera ya atau semua cara dengan konsep-konsep yang ada ya. Di sini saya ingin memberikan beberapa trik di dalam membuat bonsai dengan gaya ekstrim ya, tanpa harus meninggalkan programan-programan secara baku ya. Artinya karena kita memang harus mengerti bahwa sebuah bonsai itu adalah miniatur pohon tua. Dengan seperti itu program untuk mendapatkan ketuaan ya sebuah karakter bonsai itu juga tidak boleh kita lupakan. Artinya ketika kita memprogram bonsai dengan metode-metode kita ya, tetapi mungkin kita lupa bagaimana memprogramnya supaya karakternya bisa menua dalam waktu yang tidak lama, seperti itulah kurang lebih ya. Semisal ada yang namanya proses-proses cutting grow atau cutting trunk ya. Itu adalah salah satu cara ya untuk memancing penuaan karakter pada batang atau pada dahan. Semisal di depan kita ya teman-teman, ini saya punya salah satu bonsai dari keluarga ficus jenis silver ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia tentu saja memiliki keinginan untuk dikonsep dengan gaya ekstrim ya. Bisa jadi dia nanti bisa kita turunkan ke bawah sebagai bonsai dengan gaya terjun ya atau gaya jatuh. Bisa jadi dengan gaya yang rebah saja. Bisa jadi kita bisa naikkan ke sini dengan liukan-liukan ya, seperti itu. Nah, bagaimana supaya liukan-liukan itu atau sambungan-sambungan itu tampak seperti karakter pohon real ya yang ada di alam. Dia tua dengan usia yang panjang dan kita menuangkannya di dalam program bonsai ya teman-teman. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu bukan hal yang asing ya buat kita para pebonsai ya. Cara-caranya pun nggak asing, cuma mungkin di setiap kita punya metode tersendiri ya, punya cara-cara tersendiri. Dan tentu saja kita memang harus seperti itu, karena dengan cara seperti itu kita bisa juga memberikan hal-hal baru buat teman-teman pecinta bonsai yang lain. Seperti saya juga yang selalu belajar dari konten-konten teman-teman yang memberikan hal-hal baru, kemudian saya terapkan juga ketika saya memprogram bonsai milik saya, dan hasilnya jika mungkin saya sendiri kurang respect, saya tinggal menyempurnakannya seperti apa. Yang jelas ada jalan-jalan yang terbuka ketika teman-teman kita memberikan ide-ide baru, seperti itu ya teman-teman. Nah, dalam hal bonsai dengan bergaya ekstrim, bergaya unik, bergaya meliuk-liuk ya, menurut saya kalau bisa ya, terusan batang ini juga jangan kita biarkan langsung seperti ini ya. Misalnya kalau kita memang ingin liukan bonsai kita ini meliuk ke sini kemudian ke sini, kita nggak perlu, artinya ketika dia harus ke sana, misalnya kita harus melilitkan kawat atau menggergaji separuh dari batang ini kemudian kita liukan ke sana, kita nggak perlu seperti itu juga ya. Sebab itu mengurangi karakter ketuaannya untuk waktu yang
singkat teman-teman ya, seperti itu. Jadi alangkah lebih baik biarpun waktunya lama tapi hasilnya maksimal, kurang lebih seperti itulah yang kita inginkan. Nah, jadi kalau modelnya seperti ini, kita bisa lakukan hal-hal yang menjadi baku saja. Misalnya berapa panjang batang utama, semisal dari sini ke sini kurang lebih 15 cm, maka akan kita naikkan kurang lebih 10 atau 12 cm kita potong ya. Kita tunggu pembesarannya dulu, kita potong, nanti kita harapkan tunas baru, kemudian kita liukan, begitu dan seperti itu. Dan tinggal kita mau buat seukuran apa bonsai kita, besarnya sebesar apa, sesuainya di small kah, di medium kah, tinggal seperti itu. Kalau misalnya bonsai dengan ukuran yang saya punya ini kurang lebih ada di small ya teman-teman, jadi saya harus tarik dari bawah sini ya, harus tarik dari pot ini 30 cm. Setelah sudah kita ketahui 30 cm, jadi kurang lebih kita turun 5 cm, itu adalah akhir daripada terusan batangnya, kurang lebih ya seperti itu ya teman-teman. Nah, dan yang paling penting, yang tidak kalah penting ya teman-teman, jadi apapun jenis bonsainya, apapun konsepnya, nah, kita juga harus mengontrol selalu bagian akar, bagian bawah. Karena di bagian bawah ini adalah pusat penglihatan ya teman-teman, pusat penglihatan. Jadi ketika akarnya begitu tampak kokoh, itu akan sangat mendukung sekali ke bagian yang atas. Jadi kita harus sering kontrol akar ya. Kita perbaiki akar, semisal yang seperti ini harus kita perbaiki ya, di mana dia harus kemana untuk bisa kita lihat dengan enak ya, itu dalam ukuran ukuran selera kita masing-masing. Silahkan enaknya kemana, tapi yang jelas tampak ada sentuhan-sentuhan dari tangan kita sebagai desainernya seperti itu. Dan nanti akan muncul karakter kita sendiri di sana seperti apa. Kalaupun harus ingin beda dengan yang lain, tentu saja sah-sah saja. Tetapi kita tentu tidak boleh melupakan hal-hal yang menjadi baku ya, yang menjadi pakem. Karena apa? Karena tentu saja karya bonsai kita ini tidak hanya ingin diterima oleh kita sendiri, tetapi bisa diterima oleh teman-teman kita yang lain sebagai sebuah karya. Oke, seperti itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya, mengulas daripada salah satu bahanan yang saya punya ini. Dan tentu saja karena sebenarnya bahan ini belum waktunya kita proses terusan ya, atau belum waktunya kita potong. Tapi kalau kita lihat sekarang sih mungkin untuk membuka dimensi, kalau kita pilih ini bagian muka, mungkin saya nanti akan memotong yang bagian ini agar ke sana itu ada ruang ya, ada ruang bisa terlihat ke belakang. Atau mungkin saya akan memilih bagian muka di sebelah sana, entah penilaian saya seperti apa nanti. Yang pasti saya belum bisa eksekusi sekarang ya. Begitu saja teman-teman, terima kasih sudah menonton. Yang baru menemukan channel saya ini, mohon dukungannya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.